maka kokoh dan kuat di atas mabda atau suatu prinsip, itu adalah makomnya para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang saleh. Seseorang ketika memiliki prinsip yang bagus, kuat, ia sama seperti kuatnya prinsip seorang nabi, rasul, syuhada, dan salihin. Itulah kenapa kita bahas perkara akidah. Agar pondasi rumah kita kuat, agar ibadah kita kuat. Kenapa? Pondasinya sudah kuat. Dan kuatnya pondasi itu bisa kita pelajari dari kejadian Isra dan Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merapat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin membahas satu tema berkaitan dengan nasihat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Sebagai muqaddimah ulun sebutkan di sini bahwasanya mukjizat Isra dan Al-Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara mukjizat terbesar beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qur'an. Dan tidak pernah ada seorang nabi dan rasul pun sebelum beliau yang diberikan mukjizat seperti ini. Al-Isra dari kata bahasa Arab sara yasri, berjalan di malam hari. Isra, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dengan ruh dan jasad dan dalam keadaan terjaga. Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestina ke langit Allah Subhanahu wa taala, dan darinya kemudian kita mendapatkan kewajiban salat. Mi'raj dari kata bahasa Arab araja ya'ruju mi'rajan. Araja itu naik. Mi'raj itu alat untuk naik. Ia adalah anak tangga. Disebutkan
disediakan untuk Nabi Muhammad SAW ada dua kala itu, terbuat dari emas dan yang satunya perak. Banyak riwayat menyebutkan yakni tentang tangga tersebut, tapi hakikatnya kita tidak pernah tahu apakah seperti tangga yang kita kenal di dunia. Yang jelas dia adalah alat untuk naik. Nah, mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat tentunya juga di antara definisinya adalah amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang luar biasa. Satu perkara yang luar biasa yang terjadi kepada seorang nabi dan juga rasul. Terkadang ada unsur tantangan. Entah nabi nantang umatnya untuk menghadirkan, jika ia kemudian mereka beriman, atau umatnya yang menantang, jika si nabi bisa menghadirkan, kami akan beriman. Walaupun tentunya tidak semua mukjizat ada unsur tantangannya. Nah, berkaitan dengan mukjizat dan karamah ini definisinya mirip. Amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang luar biasa, di luar adat istiadat, di luar adat kebiasaan, Jika terjadi untuk nabi dan rasul maka namanya mukjizat. Jika terjadi untuk selain nabi dan rasul maka namanya karamah. Karamah untuk para wali Allah Subhanahu wa taala, untuk pemuliaan, penghormatan, walaupun sebagian di antaranya untuk menguatkan iman. Nah, mukjizat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj ini di antara mukjizat terbesar. Allah muliakan beliau dengan mukjizat ini karena tidak diberikan kecuali hanya kepada beliau. Semua nabi dan rasul sebelum beliau tidak pernah mendapatkan yang Nabi Muhammad dapatkan ini. Ini adalah disebutkan yakni takriman ilahiyan wa ata'an rabbaniyan. Anugerah ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan dan penghormatan dari Allah dengan mukjizat ini. Tapi tentunya sebelum mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala berikan, Nabi Muhammad SAW diterpa begitu banyak musibah. Meninggalnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha, meninggalnya pamannya Abu Talib, dan kesedihan-kesedihan yang lain yang setelah itu kemudian Allah ingin berikan pada Nabi Muhammad kebahagiaan. Makanya tadi pagi ulun juga bahas ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bahwasanya semua kesulitan itu akan diikuti selalu dengan kemudahan. Semua kesulitan Nabi Muhammad SAW ketika beliau diterpa atau menerpa beliau, tapi beliau sabar menghadapinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada beliau akhirnya, atau Allah berikan kepada beliau akhirnya, yakni kebahagiaan. Sama juga dengan kita semuanya. Apapun cobaan dan ujian yang kita sedang hadapi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan bebankan kita sesuatu yang tidak mungkin kita bisa memikul. Kita pasti bisa pikul. Artinya kita pasti bisa melaluinya. Kita butuh sabar saja. Hati kita tidak marah, lisan kita tidak marah, anggota tubuh kita juga tenang. Di balik itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala karena kesabaran yang kita miliki. Setelah itu pasti Allah akan datangkan kemudahan, kebahagiaan. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Kata sebagian ahli tafsir, kesusahan itu diapit oleh dua kebahagiaan atau dua kemudahan. Kita hanya perlu bersabar. Nah, inilah Allah berikan pada Nabi Muhammad penghormatan dengan sebuah mukjizat setelah sebelumnya Nabi Muhammad SAW begitu banyak mendapatkan musibah. Kita tidak bisa bayangkan, atau mungkin sebagian kita bisa merasakan bagaimana dia ditinggal oleh pasangannya. Jika Anda mengalaminya, apakah Anda kemudian setelah itu ditinggalkan anak-anak Anda? Jika Anda mengalaminya, apakah ketika berdakwah Anda dilempari batu? No, gak ada apa-apanya ujian kita ini dibandingkan Nabi Muhammad SAW.
diusir dari tempat kelahirannya, jadi buronan beliau sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati dapat imbalan orang yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW. Ketakutan demi ketakutan, cobaan dan cobaan, ujian dan ujian. Belum lagi kalau kita bahas kelaparan beliau kala itu, dan juga kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini Allah berikan untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan karena agungnya mukjizat ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dibaca oleh semua kita, khususnya di awal surah Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, ruhnya, jasadnya, dan dalam keadaan sadar. Bukan ruhnya saja, bukan ruh dan jasad tapi tidur, bukan. Ruh, jasad, sadar. Di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekitarnya, bahkan sampai sekarang keberkahan itu berlangsung. Belum sering sebutkan faedah ini, bahwasanya produksi minyak zaitun terbaik di dunia itu produksi Palestina. Tidak ada yang bisa mengalahkan yakni kualitasnya. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri tersebut. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan akan mukjizat Isra dan Mi'raj ini begitu banyak hingga sampai level mutawatir. Hadis itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad. Mutawatir itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh 10 perawi lebih dari kalangan para sahabat dan generasi berikutnya dan berikutnya sampai kepada para mukhrijul hadis yang mengeluarkan hadis seperti para imam seperti Bukhari, Muslim dan yang lainnya. 10 lebih periwayatan atau perawi, di mana mustahil mereka untuk berkumpul untuk membuat satu kedustaan. Dan hadis tentang Isra dan Mi'raj ini disebutkan diriwayatkan oleh 16 orang sahabat. Dia mutawatir. Nah, jenis yang lain hadis itu ada yang namanya ahad. Dia lawan dari mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, tidak sampai 10 perawi dari kalangan para sahabat, sampai semua generasi berikutnya hingga para ulama yang mengeluarkan hadis. Itu namanya ahad. Dan rata-rata hadis ahad. Kalau pakai persentase ya mutawatir paling 20%. Sisanya hadis rata-rata ahad. Ahad ini pun ada yang per generasinya 3 lebih, nggak sampai 10. Ada yang 2 saja per generasi. Ada yang bahkan 1 perawi saja per generasi. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu cuma 1 perawi. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis tentang Isra dan Mi'raj ini, kejadian yang diberkahi ini, jenis hadisnya mutawatir. Maka derajatnya pastilah sahih karena meriwayatkan banyaknya. Salah satu di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bagaimana Nabi Muhammad dihadirkan kepada beliau Buraq, tunggangan beliau kala itu, dan beliau memberikan sifat untuk Buraq ini. 1, yakni ia adalah dabbah, binatang melata, identik dengan kaki 4 tentunya. Walaupun tentunya tidak disebutkan detail kaki ya, dia binatang melata. Warnanya putih, panjang, perawakannya di atas keledai, lebih besar daripada keledai sedikit. 1 langkah kakinya sejauh matanya memandang. Hanya itu sifat yang Nabi Muhammad sebutkan untuk Buraq dulu ya. Bapak-bapak, kalau misalnya seumuran dengan ulun, dulu itu ada maskapai namanya Buraq. Tahu ya? Ya, yang seumuran dengan ulun pasti tahu zaman itu. Ya, kemudian berubah jadi Merpati.
Sebelumnya namanya Buraq. Dia kurang lebih ya barengan sama Garuda lah. Belum ada maskapai seperti sekarang. Dengan kondisi zaman dahulu, alhamdulillah ulun pernah merasakannya satu kali, yaitu dengan Buraq. Garuda waktu itu mungkin abah nggak tahan ya, mahal ya. Sampai sekarang pun mahal ya. Iya, bayangin. Dulu nama maskapai namanya Buraq. Tapi ya tentunya perginya nggak secepat Buraqnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkrut lagi ya. Oke. Yani tidak ada, yani Nabi Muhammad sebutkan sifat ia seperti kuda tapi badannya manusia, seperti kuda badannya manusia, wajahnya perempuan cantik, kemudian ada tanduknya, ada sayapnya, enggak ada. Hanya 4 sifat ini saja untuk Buraq. Ringkasnya kemudian beliau pergi ke Palestina, kemudian yakni beliau di mi'rajkan ke langit, kemudian berjumpa dengan Allah dan ada kewajiban salat 50 waktu. Turun beliau ke bawah, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, minta keringanan. Umatmu pasti nggak kuat. Minta diturunkan 5. Turun lagi Nabi Muhammad SAW, masih banyak. Minta lagi kamu keringanan sama Allah. Sampai akhirnya diturunkan sampai 5 waktu seperti sekarang. Begitu turun, Nabi Musa masih nyuruh, masih berat, umatmu nggak tahan. Naik, betul aja ya. Iya. Subuh aja telayur ya. Kata Nabi Muhammad, cukup, saya sudah malu, saya sudah mondar-mandir bolak-balik. Itu ringkas cerita kejadian Isra Mi'raj. Jadi kalau ada orang merayakan Isra Mi'raj tapi dia nggak salat, itu cukup aneh ya. Karena inti kejadian Isra Mi'raj tentang kewajiban salat. Nah, tadi pagi di pengajian ibu-ibu sebutkan faedah bahwasanya kesusahan selalu akan diikuti oleh kemudahan, kesedihan selalu akan diikuti oleh kebahagiaan. Itulah yang Nabi Muhammad SAW dapatkan. Nah, kejadian Isra dan Mi'raj ini tentunya untuk sebagian orang berat untuk menerimanya karena ia nggak masuk akal. Karena Mekah Palestina itu 1 bulan seharusnya. Nabi Muhammad hanya menjalaninya 1 malam. Itu pun bukan cuma Mekah Palestina, tapi plus langit. Tadi pagi ulun minta Akh David googling bahwasanya berapa jam paling cepat orang bisa ke bulan. 2006 8 jam. Di 2006 itu paling cepat orang ke bulan 8 jam. Apakah bulan sudah bagian dari langit pertama? Kita nggak tahu. Yang Nabi Muhammad lakukan ini dengan perjalanannya dari Allah Subhanahu wa taala, Mekah Palestina langit ke-7. Cuman dalam 1 malam. Berat untuk seorang untuk menerimanya. Makanya sering ulun sampaikan kan juga di majelis ini, bahwasanya di antara prinsip pemeluk agama Islam itu harus ada yakni prinsip kepasrahan, at-taslim, berserah diri, pasrah untuk perkara-perkara gaib seperti ini. Karena kalau tidak seperti itu kita akan mengingkarinya. Bagaimana seorang bisa melakukan ini tapi hanya kemudian dalam 1 malam. Walaupun dan juga malam ini juga ulun sebutkan bagaimana murtadnya sebagian orang ketika mendapatkan berita itu. Karena mengukur kejadiannya dengan akal dulu. Padahal jika itu adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW dan kemudian derajatnya sahih, yakini aja udah. Detailnya kita nggak tahu. Ya. Karena seharusnya tubuh Nabi Muhammad SAW, lu sering sampaikan faedah ini, harusnya tubuh Nabi Muhammad SAW, beliau manusia. Kalau orang dilempari batu aja kepalanya bocor kok, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia. Artinya kalau perjalanan, dan kita tidak berbicara bahwasanya di zaman Nabi Muhammad ada werpak ya. Nggak ada kan zaman Nabi Muhammad werpak itu, bajunya pembalap MotoGP itu loh. Kan nggak ada. Ya setebal-tebalnya baju Nabi Muhammad kala itu dengan kecepatan Buraq seperti itu harusnya ya minimal terkoyak lah tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak tuh. Gaib. Kalau Anda ukur pakai akal, ya Anda akan ingkari kejadian ini, Anda akan ingkari hadis mutawatir ini. Makanya harus ada kepasrahan untuk perkara-perkara gaib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena kejadiannya ini kalau kita mengukurnya dengan akal dan hukum alam, ia tidak sesuai dengan aturan.
Lawang perjalanan Makkah Palestina biasanya pakai kuda atau pakai onta 1 bulan, dia cuman yakni 1 malam kok. Dia terjadi dengan hukum Allah khusus, enggak berlaku untuknya sebab musabab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mukjizat ya. Nah, yang lu sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ahammiyatu tsabat 'alal mabda'. Pentingnya kokoh dan kuat di atas satu prinsip. Nah, inilah kenapa kita ingin sebutkan, contohnya adalah murtadnya sebagian orang ketika mendengarkan berita itu. Belum sebutkan dulu. Fathabatu 'alal mabda'i huwa maqamun nabiyyin wal mursalin wasyuhada' was salihin. Maka kokoh dan kuat di atas mabda' atau suatu prinsip itu adalah makomnya para nabi, para rasul, syuhada dan orang-orang saleh. Seseorang ketika memiliki prinsip yang bagus, kuat, ia sama seperti kuatnya prinsip seorang nabi, rasul, syuhada dan salihin. Itulah kenapa kita bahas perkara akidah. Agar pondasi rumah kita kuat, agar ibadah kita kuat. Kenapa? Pondasinya sudah kuat. Dan kuatnya pondasi itu bisa kita pelajari dari kejadian Isra dan Mi'raj ini. Sebelumnya, wa huwa ni'matun ilahiyyah wa 'atiyatun rabbaniyah. Kokohnya seseorang, mantapnya seseorang di atas satu mabda atau prinsip, ini anugerah. Ini pemberian. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga dalam buku kecil, buku saku karangan beliau, ada 10 yakni kaidah keistiqomahan. Di awal beliau menyebutkan keistiqomahan itu ketika orang itu taat menjalankan agama Islam, itu anugerah Allah yang kasih. Apakah kita tinggal diam? Enggak, kita memilih dong. Allah ada perintah, kita lakukan. Allah ada larangan, kita tinggalkan. Ketika seorang taat beragama, lanjut dia menjalankan ketaatan tersebut, itulah keistiqomahan. Kata beliau, minhah ilahiyah, anugerah ilahi. Sama juga ketika seorang memiliki kekokohan, kemantapan dalam berprinsip, itu adalah ni'matun ilahiyah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa atiyah rabbaniyah, atiyah pemberian, anugerah karunia. Yamunullah ta'ala ala qulubi ahbabi. Allah berikan nikmat ini kepada hati orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Maka patut berbahagia ketika seorang memiliki prinsip yang kuat, ia bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wa hadha huwa sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. يعلمنا أن الثبات على المبدأ هو عز كل مسلم وعنوان إيمانه الصادق بالله عز وجل. Contoh dari mantapnya dan kokohnya prinsip seorang, lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya kokoh di atas satu prinsip, mantap di atas satu prinsip, itu adalah izzu kulli muslim. Kemuliaan setiap muslim itu ada pada prinsipnya. Kenapa kita selalu membahas akidah? Supaya prinsip kita kuat, agar tidak terombang-ambing. Nanti ada syubhat sedikit goyang, ada syubhat sedikit goyang. Kenapa nggak kuat? Izzu kulli muslim. Kemuliaan setiap muslim itu ada pada prinsipnya. Wa unwanu imanihi shadiqi billah, dan tanda dari jujurnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Prinsip yang kuat. Faqad kanat lahu radhiyallahu anhu makanah kabirah baina ahli Makkah wa aradu an yuqi'u bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dulu
memiliki kedudukan yang luar biasa tinggi. Beliau orang yang terpandang di Mekah kala itu. Beliau Umar bin Khattab, bahkan sebelum masuk Islam, beliau orang yang sangat mulia. Makanya ketika Nabi Muhammad bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah dialah orang yang terbaik di antara kalian di masa Islam. Itu maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah menyembah berhala, radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Allah menjaga memang imannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki derajat yang tinggi dan dia terpandang oleh ahlu Makkah. Wa aradu an yuqi'u bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW ada konflik. Karena ini sudah orang terpandang masuk Islam pula. Itu luar biasa bagi mereka. Sama kayak ketika masuknya Umar bin Khattab, itu juga pukulan bagi mereka. Orang yang ditakuti. Orang yang tidak pernah kalah untuk berperang lah istilahnya. Atau misalnya adu gelut gitu ya. Kalau waktu itu ada UFC gitu ya, nggak ada yang ngalahkan Umar bin Khattab misalnya gitu ya. Masuk Islam, aduh repot mereka. Makanya sejak masuk Islam Umar bin Khattab, kaum muslimin mereka berani beribadah langsung di sekitar Ka'bah. Sebelumnya sembunyi-sembunyi. Begitu masuknya Umar bin Khattab, mereka terang-terangan. Kenapa? Kuat dekengannya. Makanya itu doa Nabi Muhammad diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu di antara dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dan yang Allah kabulkan, Allah berikan kepadanya hidayah, Umar bin Khattab kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya mereka berdua sejak sebelum masuk Islam pun mereka orang terpandang, orang mulia. Dan Abu Bakar As-Siddiq menerima dakwah Nabi Muhammad. Bahkan rata-rata sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW 10 itu masuk Islamnya di bawah tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 atau 5 orang dari total 10. Dari total 9. Kita singkirkan Abu Bakar karena beliau yang berdakwah. Dari 9 ini 4 atau 5 orang itu masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq yang mendakwahi. Jadi itu pukulan keras untuk orang-orang ahlu Makkah kala itu. Orang yang terpandang, orang yang mereka muliakan, kok nerima dakwahnya si Muhammad ini? Nabi Muhammadnya sudah tidak bisa mereka ganggu. Melalui pamannya pun, pamannya nggak bisa ngomong juga sama ponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Ini sama teman dekatnya harus kita bikin ada masalah nih. Harus kita bikin ada masalah si Muhammad ini. Lewat Abu Bakar. Aradu ayyuqi'u bainahu wa baina Rasulillah. Mereka ingin menjerumuskan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad dalam satu perseteruan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, dalam dakwah ini ustadznya, krunya, DKM, panitia kajian dan lain sebagainya, donatur itu harus sama-sama tahu akan pentingnya dakwah. Mereka harus saling mencinta karena Allah, tujuannya harus karena Allah, harus saling nasihat menasihati. Karena apa? Mesti banyak orang yang tidak suka akan kelancaran satu dakwah, termasuk Anda sekarang di masjid ini. Tapi kalau salah satu di antaranya ada tujuan duniawi gitu ya. Ustadznya kah ingin tampil agar dapat pujian, DKM-nya kah ingin tampil agar dapat pujian, krunya kah ingin tampil agar dapat pujian, donaturnya ingin tampil hingga dapat pujian, mesti nggak berlangsung lama. Kenapa? Karena Allah akan syaitan, jin dan syaitan akan masukkan perselisihan di antara kita karena tujuan kita sudah nggak benar. Ya. Kayak misalnya kru gitu ya, kru atau DKM. Sebagian di antara mereka ada yang penting mungkin tahu IT hingga kemudian yang ngerjakan. Yang lain mungkin bisa sedikit tapi pengen juga ngerjain. Kamu terus kayak menggawi. Enggak bang sekali-kali. Mungkin ini nyawa jeng dah bertanja, ampiin aja. Tujuannya apa? Tujuan kamu apa?
Kamu bagian dari DKM, tujuannya apa? Lillahi ta'ala atau ingin dipuji orang? Gak akan berlangsung lama. Ini yang memunculkan siapa? Kebencian dan kedengkian ini siapa? Syaitan. Akhirnya semuanya mungkin gak ada yang kerja. Akhirnya nanti ustadznya yang nyiapin sendiri, semuanya sendiri. Begitu selesai adzan isya, kelamaan, nggak ada kru. Kata Nabi Muhammad, Inna syaitana qad aysa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk menjadikan orang di negeri Arab untuk berbuat syirik. Mereka sudah putus asa, nggak bisa diganggu sudah orang-orang ini. Kalau kita lebarkan maknanya, sama juga dengan kita. Salat aja 5 waktu di masjid kok. Gimana mau diganggu untuk berbuat syirik? Salat 5 waktu aja di masjid. Walakin fit tahrish bainahum, akan tapi menanamkan kebencian dan kedengkian di hati mereka, syaitan tidak pernah putus asa. Ini hati-hati, ini penyakit kita. Iri dengki ini penyakit orang yang sudah ngaji. Ingin merasa berjasa dalam dakwah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang mereka inginkan. Harus ada konflik antara Abu Bakar As-Siddiq dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu ilaihi yuhaddithunahu an za'mi sahibihi annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa 'ada fi hadhihi al-lailah. Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq pengakuan temannya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia pergi ke Baitul Maqdis dan kembali di malam yang sama. Mereka menginginkan Abu Bakar As-Siddiq ikut seperti mereka, tidak mempercayai. Kan mustahil. Long biasanya pergi sebulan kok baru nyampe. Ini pulang pergi dalam 1 malam. Dhannina annahu sayaruddu hadzal qawla wa la yusaddiqu Rasulullah fi. Mereka mengira bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq akan menolak perkataan tersebut dan kemudian tidak mempercayai perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu faja'ahum bi imanihi rasikh rusukhal jibal. Tak taunya bedanya mereka mendapatkan hal yang sebaliknya. Mereka terkaget-kaget, Faja'ahum, yakni Abu Bakar As-Siddiq membuat mereka kaget. Mereka mengira Abu Bakar As-Siddiq nggak percaya cerita Nabi Muhammad, menolak cerita Nabi Muhammad. Dia mengagetkan mereka dengan imannya yang mantap, yang rasikh, yang menghujam. Rusukhul jibal, sama seperti menghujamnya gunung, kuat sekali. Bagaimana ceritanya? Berikut satu riwayat. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid al-aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik fartadda nasun mimman kana amanu bihi wa saddaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakr radhiyallahu anhu faqalu hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bil laila bihi al-lailah ila Baitul Maqdis. Qala aw qala dhalik? Qalu na'am. Qala la in kana qala dhalika laqad sadaqa. Qalu aw tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla an yusbih? Qala na'am. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik usaddiquhu bi khabari samai fi ghadwatin aw rawha. Falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq, rawahu Al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan kala itu ke Baitul Maqdis di Palestina, begitu kemudian paginya datang manusia berbicara tentang hal tersebut, kemustahilan itu. Fartadda nasun mimman kana amanu bihi wa saddaqu. Sebagian manusia mereka murtad. Yang tadinya mereka beriman dan membenarkan Nabi Muhammad, begitu mendengar berita ini, mustahil nih, murtad. Karena ngukurnya masih pakai akal.
Wa sa'u bidzalika ila Abi Bakr As-Siddiq faqalu, dan kemudian mereka berusaha menyampaikan berita ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang beriman pertama kali dari laki-laki. Mereka hanya menginginkan ada konflik antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Faqalu, mereka berkata, bagaimana pendapatmu tentang temanmu itu? Dia mengaku bahwasanya tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Au qala dzalik?" Apakah dia mengatakan demikian? Qalu na'am, ya, dia mengatakan demikian. Tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La in kana qala dzalika laqad sadaq. Jika dia berkata demikian, dia telah benar. Dia mesti jujur dengan perkataannya. Mereka mengharapkan Abu Bakar As-Siddiq juga murtad, tidak mengingkari kejadian tersebut. Dan itu pasti, kalau bahasa anak sekarang, Nabi Muhammad pasti kena mental. Ya, orang yang pertama beriman terus murtad, itu berat untuk seseorang. Jamaah sekalian rahimakumullah, qalu au tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila Baitul Maqdis wa jaa qabla ayusbih? Kamu membenarkannya bahwasanya tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis dan pulang sebelum subuh? Perhatikan perkataan Abu Bakar, qala na'am, ya, saya membenarkannya. Inni la usaddiqu fi ma huwa ab'ad min dzalik. Saya akan membenarkan perkara yang lebih jauh daripada itu, saya akan percaya. Ulun sering terjemahkan dengan perkara yang mungkin lebih aneh. Kalau dia mengatakan sesuatu yang lebih aneh daripada Isra Mi'raj, saya percaya. Tapi riwayatnya, saya membenarkannya, mempercayainya pada yang dia katakan walaupun lebih jauh daripada itu. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwatin aw raha. Saya membenarkan kabar dari langit, siangkah malamkah, saya akan percaya. Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu makanya beliau dinamakan As-Siddiq, yang membenarkan, yang mempercayai. Itulah gelarnya muncul itu karena kejadian ini. Gelar As-Siddiq itu muncul karena kejadian ini. Yang membenarkan, yang mempercayai. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Cerita yang kedua berkaitan dengan kekokohan dan kemantapan di atas prinsip yang diambil dari cerita Isra dan Mi'raj. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Hibban, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, marartu lailata usriya bi raihatin tayyibah, faqultu ma hadha ya Jibril, faqala hadhihi mashitah bint Fir'aun, kanat tamshutuha fawaqa al-mushtu min yadiha faqalat bismillah, faqalat bintu Fir'aun abi, qalat rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki, qalat aqulu lahu, qalat quli, faqala laha alaki min rabbin ghairi, qalat rabbi wa rabbuka alladhi fis sama, qalat fa ahma laha nuqratan min nuhasin wa qalat lahu inna li ilayka hajah. Qala wa ma hajatuki? Qalat hajati an tajma'a baina 'idhami wa baina 'idhami waladi. Qala dzalika laki lima laki 'alaina min al-haqq. Fa alqa waladaha fi an-nuqrati wahidan fawahidan. Wa kana akhiruhum sabiyyun faqala ya ummatah uthbuti fa innaki 'ala al-haqq. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi raihatin thayyibah. Malam di mana aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melewati satu tempat disebutkan kuburan yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Kemudian aku berkata, apa ini wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, ini adalah Masyitah, nama perempuan.
tugasnya sebenarnya. Masyito itu tukang sisir. Ini adalah tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Dulu dia menyisir rambut anaknya Fir'aun. Kemudian sisirnya jatuh dari tangannya dan dia mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Kemudian anak Fir'aun mengatakan, ayahku, maksudnya kamu sedang mengatakan Tuhan itu ayahku. Maka Masyitah mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Dia menyebutkan kan begitu sisir jatuh dengan nama Allah. Maksudnya bapak saya? Bukan. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Aqulu lahu, saya akan laporkan bapak saya. Quli, katakan saja. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, dan Fir'aun mengatakan, alaki min rabbin ghairi. Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dia mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu itu Tuhan yang sama yang ada di langit. Marah tentunya Fir'aun. Dia memerintahkan untuk menyediakan nukrah. Nukrah itu sebenarnya terjemahan bahasa Arabnya adalah lubang kecil yang dikeduk di tanah. Tapi disebutkan sini nukratan min nuhas. Berarti kalau kita nuhas itu bisa terjemahkan kuningan. Artinya dia memerintahkan untuk menyiapkan kuali besar yang ada di tanah, tapi kemudian disediakan kuali besar. Untuk apa? Untuk dibakar atau dipanggang. Bukan digoreng ya, karena minyak goreng lagi susah dicari. Aduh, 2 hari nggak dapat nih. Sekalinya dapat antrinya panjang ya. Ya Allah, mau mencetin jerawat, minyaknya kurang. Aduh, kembali pemirsa. Kemudian dia mengatakan kepada Fir'aun, innali ilaika haja, saya punya permintaan. Artinya dia menerima, mau dihukum, mau dipanggang, nggak apa-apa. Tapi saya punya permintaan. Apa permintaan? Wa ma hajatuki, apa kebutuhanmu, apa permintaanmu? Kata dia, kebutuhanku, permintaanku, nanti begitu dipanggang, hancur lebur, kumpulkan tulang belulangku dan tulang belulang anak-anakku. Untuk maksudnya dikuburkan di satu tempat yang sama. Tolong bantu dikumpulkan. Dzalika laki, siap. Dikabulkan sama Fir'aun. Kemudian dilemparkanlah anaknya satu persatu. Disebutkan anaknya ada 4. Panggang semua. Sampai kemudian yang terakhir masih bayi. Dan dia bisa berbicara. Makanya ini salah satu bayi yang bisa berbicara di dunia. Selain Nabi Isa, ini salah satu di antaranya. Yang bisa berbicara dan masih dalam yakni buaya. Dia mengatakan, ya ummatah uthbuti fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, mantaplah kamu, kokohkanlah imanmu karena sungguhnya kamu di atas kebenaran. Bayi bisa ngomong gitu. Riwayat Imam Ibn Hibban. Ini kejadiannya. Itu yakni sudah lama tentunya, tapi Nabi Muhammad mencium bau wanginya. Di malam Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Faedah yang kita ambil. Disebutkan di sini, fal mar'atul mu'minah as-sabirah as-samidah thabatat 'ala al-mabda' wa lam tatanazal an imaniha billahi 'azza wa jalla. رغم التضحيات التي اضطرت إليها إلا أنها اختارت ما عند الله ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله هي الجنة. Perempuan ini, perempuan yang beriman ini, yang mantap atas prinsipnya, tidak pernah dia kemudian goyah dari imannya kepada Allah walaupun dia disiksa. Bukan cuma dia, bahkan nyawanya hilang plus juga anak-anaknya. Dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman di waktu itu. yakni harus hilang nyawanya demi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jauh sekali dengan kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini faedah untuk kita semuanya. Inna mauqif As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini dua contoh kuatnya iman seorang. Abu Bakar As-Siddiq enggak goyah dia, perempuan tadi enggak goyah dia dengan prinsipnya.
Disebutkan di sini, inna mauqifas Siddiq radhiyallahu anhu wa thabatuhu 'ala al-mabda' wa nusratuhu li sadiqihi fil haqq indal azmati fihi risalah li kulli muslimin ay yusari' ila musanadati akhihi fi azmatihi aw shiddatihi. Sesungguhnya sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mantapnya dan kokohnya dia di atas prinsipnya. Dan dia menolong saudaranya, dia menolong temannya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dalam keadaan azmah, ketika sedang ada masalah ya. Orang waktu itu pada murtad. Masalah itu tentunya dihadapi Nabi Muhammad SAW. Orang pada murtad. Dalam cerita ini disebutkan bahwasanya ada pelajaran untuk semua kita para muslimin. Agar bersegera menolong saudaranya ketika saudaranya sedang ada azmah, sedang menghadapi krisis, khususnya berkaitan dengan keimanan. Itulah kenapa Nabi Muhammad juga terkadang mencari sahabatnya, dicariin, mana sahabat fulan. Kita juga harusnya kayak gitu. Saudara kita 5 waktu ke masjid, pengajian selalu hadir. Taunya dalam 1 pekan kok nggak pernah ada. Cariin. Kita nggak pernah tahu dia sedang menghadapi apa. Kalau misalnya taunya begitu kita datang, afwan lah, lawas kada lihat di masjid, anak begawian wah ini jari. Di mana? Wah jauh di apa istilahnya di sawit, minyak kan kada lo, udah begawi di sawit. Jauh banget ke masjid, bawa apalagi ke sini. Oh, jadi kita tahu alasannya. Oh, dia kerja berarti. Ada lagi yang, aduh kenapa lah, kolar bener ini iya. Nah ini. Futur berarti dia sedang mengalami kemalasan dalam ibadahnya. Ini harus segera diselamatkan. Kalau kita tidak mencari teman kita, tidak pernah tahu. Belum dengar satu cerita dari seorang akhwat ya. Dia punya masalah dengan akhwat yang lain yang menasihatinya tapi dengan perkataan yang cukup tajam ya. Nasihatnya benar tapi mungkin diksinya kurang tepat. Akhirnya dia berhenti dari majelis ta'lim. Yang tadinya bercadar, copot cadar. Ya. Waktu itu ulun diceritakan bahwasanya terakhir dia lihat perempuan tersebut terdapat dia warawiri di sekitar gereja. Auzubillah. Bahaya ya. Teman-teman kita, entah itu dalam masalah agama ataupun dunia, terkadang mereka sedang mengalami azmah. Apa itu? Krisis. Apapun itu bentuknya. Sedang down, sedang jatuh, sedang bermasalah, sedang menghadapi sesuatu. Segera tolong. Itulah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq pada Nabi Muhammad. Kekokohan prinsip membuat dia menolong saudaranya. Itu yang juga harus kita miliki semuanya, hai kaum muslimin. Bisa jadi teman kita itu punya izzah, punya kemuliaan, punya kehormatan pasti. Bahasa rusungannya itu pride. Dia malu untuk minta tolong. Tapi kalau nggak segera ditolong, dia mungkin hancur. Jamaah sekalian rahimakumullah, tugas kita kaum muslimin kemudian harus sadar yang bahwasanya orang-orang di sekitar kita terkadang mereka butuh bantuan. Jamaah, di masa pandemi ini pertanyaan yang masuk ke ulun itu bukan cuma masalah agama ya. Banyak orang yang minta tolong. Listriknya mau diputus lah, banyu kada kau bayar lah, kontrakan kada kau bayar, macam semuanya masalah ekonomi. Tapi semuanya berceritanya ke ustaz. Ya. Maka tugas kita saling membantu. Karena ulun pusing ya, tentunya ulun berbagi pusing dengan teman-teman di bidang sosial. Abu Muslim, Abu Nata, itu saya bagi pusingnya tuh. Kawakah dibantu fulan.
Kalau tidak seperti itu, subhanallah, bisa jadi nanti yang datang membantu orang kafir. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu hampir saja membuat orang itu jadi kafir. Kenapa? Kalau sudah mentok, apalagi urusan primer, yaitu sembako, bukan cuma minyak nih, daging juga naik ya. Lama kelamaan juga garam gula naik ya, teh naik juga ya. Ya Allah. Teh celup tuh, satu teh celup 50.000. Gol parah. Misal. Untuk urusan primer aja susah. Makan aja susah. Tapi sebagian orang punya pride-nya. Dia malu untuk meminta. Kita yang harus tahu untuk bisa membantu. Apalagi kayak sekarang ya, banyak sekali yang sakit ya. Wah, pian Februari ini pian gak sakit, pian sakti disebutkan. Semua orang lagi pada sakit nih, gantian aja. Ulun itu anak ulun yang nomor 4, pertama yang sakit. Habis itu ulun, sekarang 3 sekaligus. Istri ulun 2 anak yang lain. Ada yang batuk, ada yang pilek. Kalau ulun kemarin double, batuk dan pilek. Mereka berbagi rupanya. Semuanya sedang sakit. Terkadang sebagian di antaranya mungkin lebih parah. Kalau bukan kita kaum muslimin yang peduli untuk membantu, siapa yang bantu? Jangan sampai orang kafir yang membantu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian fal yusri' ila musanadatihi wa ta'yidihi wa yas'a bi kulli ma yamliku min quwwatin fi rafi hadhihi syidda anhu. Maka bersegeralah hai kaum muslimin untuk membantu saudaranya, menguatkannya, mengerahkan semua daya upaya yang dia miliki dan kekuatan untuk mengangkat saudaranya dari kesusahan yang sedang dia hadapi. Ini tugas kita, karena bisa jadi kita sekarang bantu teman, suatu saat kita yang akan dibantu. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang sama yang akan Anda dapatkan. Anda cuek sekarang dengan kaum muslimin, suatu saat Anda di titik nadir, kaum muslimin pun cuek sama Anda. Bodoh amat. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, wa indal mihani wasyada'id yadhharul aduwwu minas sadiqis sadiq. Ketika kesulitan datang, musibah datang, terkadang musuh datang layaknya seorang teman. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau bukan teman yang sejati yang nolong, musuh yang datang dia pura-pura bantu. Kalau yang datang itu kafir, dia memberikan sesuatu tapi dengan syarat pindah agama. Kenapa? Karena lagi sedang susah. Kalau sudah berkaitan dengan urusan perut, wah, agama bisa terabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan prinsip yang kokoh dan kuat dan mantap yang bisa kita dapatkan faedahnya dari kejadian Isra dan Mi'raj. Entah itu Masyitah tukang sisir tadi dengan kemantapan imannya Nabi Muhammad ketahui di perjalanan beliau, atau yang kedua, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu prinsipnya mantap untuk tetap membenarkan Nabi Muhammad SAW dengan semua berita yang beliau bawa. Kenapa? Karena prinsipnya mantap, kokoh dan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Maka pelajarilah selalu akidah. Sudah selesai, ulang lagi agar lebih mantap dan lebih mantap lagi, karena sekarang luar biasa ya, syubhat begitu cepat datangnya dan luar biasa menyambar hati ini. Kalau prinsip kita nggak kuat, nggak mantap dalam semua bab ya, di rukun iman itu, karena kalau sudah bicara akidah itu rukun iman, dalam semua babnya, entah beriman pada Allah dengan semua cabangnya, Nabi dengan semua cabangnya, atau hari akhir, atau takdir, nggak mantap kita dalam bahasan-bahasan tersebut, tidak kokoh kita, mudah kita akan terombang-ambing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya prinsip yang kuat, keistiqomahan dalam beragama, tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pun tentunya begitu banyak musibah kita dapatkan. Dan jika ada orang di sekitar kita, teman-teman kita sedang susah, bantulah dia. Jangan nunggu dia minta bantuan. Tawarkan saja bantuan, karena bisa jadi dia malu untuk
minta-minta karena dia punya kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat sadar dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah faedah yang bisa kita dapatkan, pelajaran dan nasihat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu? Kemantapan, kekokohan dalam berprinsip, yaitu akidah Islam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tar dulu. Ada pertanyaan tapi panjang banget ya. Sebelum tadi sudah ulun tutup ya, tinggal salam kan? Ini satu ya. Tat, apa ngalihnya menyambat ustad? Tat ya. Buntat kah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tat, mohon maaf di luar tema. Siap. Tat, matat harus lah. Ulun kuliah di luar Kalimantan. Meninjau hadits larangan wanita safar tanpa mahram adalah haram, tapi ulun sudah tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki. Apakah ada solusinya selain menikah, Tat? Anda sudah tahu solusinya padahal. Ayah nggak ada, paman Anda sudah coba, paman nggak ada, kakek Anda sudah coba, kakek nggak ada, saudara karena sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak memiliki siapa-siapa, maka kita tidak punya solusi untuk Anda kecuali Anda kuliah di kota Anda. Agar jangan sampai kemudian ketika Anda melakukan safar Anda berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Karena sudah tidak punya siapa-siapa ini. Maka solusinya kalau Anda tetap ingin kuliah di luar kota itulah kemudian ada ilmu yang Anda inginkan, solusinya Anda menikah. Suami Anda lah kemudian yang menemani Anda semasa kuliah. Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hira hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hadis ini bisa digunakan? Kalau Anda gunakan, Anda membenarkan sabda Nabi Muhammad, Andalah perempuan yang safar tanpa mahram. Iya. Ketika di Madinah sekarang dapat julukan kota teraman di dunia, hingga kemudian wanita pun tidak takut untuk bepergian ke sana. Pergi ke sananya juga harus dengan mahram. Ketika sudah sampai sanalah kemudian Anda aman. Bukan berarti Madinah kan aman, gak apalah safar sendirian. Enggak, proses Anda dari Indonesia ke sananya itu diharamkan. Haji Anda, umroh Anda sah selama dia sesuai rukun misalnya. Tapi proses perginya Anda berdosa. Dan siapa yang jamin Anda kemudian aman di pesawat? Itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Perempuan bertanya, saya dari rumah ke bandara ada mahram yang mengantar, nanti kemudian di kota tujuan ada yang menjemput juga mahram. Kata Syekh, di perjalanan siapa yang jaga kamu? Kamu dengan mahrammu saja perempuan, itu sangat mungkin kemudian ada madarat, apalagi nggak ada. Apakah maksud hadis tersebut zaman sekarang tidak mengapa wanita safar sendiri? Tidak, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini berita tentang akhir zaman tentunya. Dan bukan berarti maknanya perempuan itu boleh untuk bepergian tanpa mahram. Bukan berarti kemudian perempuan boleh bepergian tanpa mahram. Keburukan di sana sini masih sangat banyak. Ketika seorang dilarang, khususnya perempuan, dan Nabi Muhammad SAW untuk bepergian kecuali dengan mahramnya, itu untuk menjaga Anda, hai kaum wanita. Maka sebenarnya solusinya sudah Anda sebutkan sendiri dari awal, bahwasanya cara Anda untuk mendapatkan mahram adalah dengan menikah. Cari tentunya ikhwan atau tawarkan diri kepada seorang ikhwan yang siap menerima Anda, tapi Anda tetap pengen kuliah. Bicarakan itu di awal. Hingga Anda mendapatkan mahram, iya, kuliah kemudian tetap bisa. Karena bisa jadi ilmu yang Anda inginkan cuma ada di kota itu, di Banjar nggak ada, cuma ada di Jogja misalnya. Proses bepergian Anda
maka Anda berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya ulang lagi penutupnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.